Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin. Faslun: man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a: as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Faslun tining kak den fasol. Man tining pasira orang intaqadha kak den to betal wudu'uhu pon apa wudu'un man harumah maka haram alaihi atas man arba'atu asya'a pon apa empat dari arah-arah banyak perkara. Ini saya jadikan man syarat. Apa saja yang empat? As-salatu ropana salat, wa tawafu ban tawaf, wa massul mushafi ban nyeting mushaf, wa hamluhu ban ngibah mushaf. Haram bagi seseorang yang tidak punya wudu empat hal. Dalam kitab Safinah ini dikatakan empat hal. Yang pertama adalah solat. Solat, walaupun solat sunnah atau solat yang tidak begitu lengkap. Dalam artian kita mengatakan solat lengkap itu dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk awal, duduk akhir, kemudian salam. Maka solat yang tidak lengkap, tanda kutip, seperti solat jenazah itu pun harus dalam keadaan punya wudu. Li khabari sahihain la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi bersabda, tidak akan diterima salat salah satu di antara kalian jika hadas sehingga kalian berwudu. Jadi salat jelas sudah, dan ini sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa sholat memang wajib dilaksanakan dengan berwudu terlebih dahulu atau tidak mempunyai hadas kecil. Artinya setiap sholat fardu tidak harus wudu jika memang ia masih punya wudu. Ini bedanya wudu dengan tayamum. Kalau tayamum setiap masuk waktu sholat harus tayamum, dan di kulli fardin tayammumun wahid. Setiap fardu itu tayamum satu kali. Tapi kalau wudu ini bedanya, ini lebih kuat. Makanya tayamum dikatakan toharatun dha'ifatun, bersuci yang lemah. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu kuat, sehingga seandainya ia tadi subuh ia wudu, kemudian tidak ada hal yang membatalkan wudhu sampai zuhur, ya zuhur tanpa wudhu lagi tidak apa-apa. Atau asar nanti sampai asar tetap bertahan wudhunya, tidak apa-apa. Atau sampai maghrib tidak ada masalah. Bahkan sampai 1, 2, 3 hari yang akan datang tidak ada masalah. Ada salah satu imam madhab itu, saya lupa apa, Imam Hanafi apa Imam Hambali, itu selama 20 tahun, bahkan di riwayat yang lain mengatakan 40 tahun sholat subuhnya dengan memakai wudhu isya-nya. Artinya selama itu ia tidak pernah batal wudhunya. Berarti ia tidak pernah tidur. Kalau ini memang dikatakan isya-nya itu adalah isya yang awal, bukan isya diakhirkan. Karena ada sebagian ulama mengatakan baik menghancurkan isya itu diakhirkan. Tapi sebagian besar yang lain tetap sholat li awalil waqti, walaupun sholat itu berupa sholat isya. Yang pertama sholat, yang kedua sudah paham ini ya. Yang kedua wat tawafu, dan tawaf. Tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, dimulai dari
Hajar Aswad, dimulai dari sebelum Hajar Aswad dan diakhiri setelah Hajar Aswad. Ini sebanyak 7 kali. 7 kali ini tidak harus terus menerus, artinya jika ia kemudian batal dalam putaran yang pertama, ia batal karena mungkin didorong istrinya atau ditarik orang lain, maka ia hanya mundur beberapa langkah, memastikan di mana ia kemudian tadi itu batal putarannya. Tidak usah diawali atau dimulai dari awal kembali, tidak usah. Misalnya putaran ke-6 ia batal tersungkur atau ketarik orang lain atau gimana lah, dan ia berputar itu atau mengelilingi Ka'bah, kan syaratnya harus dengan niat, artinya dengan ikhtiar, tanpa adanya ikrah, tanpa adanya paksaan dari orang lain, baik istri atau siapapun. Tidak ada tarik menarik di sana, tidak ada desak-desakan yang mengakibatkan ia tersungkur atau semacamnya, maka itu langkahnya tidak dianggap. Maka harus dengan langkah yang memang ia niati. Sudah paham ini? Kalau secara panjang lebar mungkin di bab tawaf itu tersendiri. Jadi tawaf itu wajib punya wudhu, karena at-tawaf kas-shalah. Tawaf itu laksana sholat, walaupun tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam. Karena tawaf, baik itu tawaf sunnah, semacam umroh sunnah, wada atau kudum. Kalau kudum itu ulama yang beda pendapat. Atau tawaf wajib, ifadah dan semacamnya. Karena tawaf itu, ini dikatakan di khobaril hakim, at-tawafu bimanzilatis shalah illa anna Allah ahalla fihi nutq. Tawaf itu sama dengan sholat, kecuali memang dalam tawaf itu Allah halalkan berbicara yang baik, Allah halalkan. Yang ketiga masul mushafi, dan yang keempat wahamluhu, memegang membawa mushaf. Masul mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh lembaran Al-Quran, bukan hanya Al-Quran tapi menyentuh lembarannya. Ini lembaran Al-Quran itu tidak boleh jika tidak punya wudhu. Dan juga wahamluhu, dan memegang membawa, memikul, membawa, itu tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Mushaf, lembaran yang berisi tulisan Al-Quran. Tidak harus satu kitab, satu Al-Quran, hanya lembarannya. Bagaimana kalau kita ngaji tafsir Jalalain, tafsir apa harus punya wudhu? Kalau kita pegang, ya kalau ngaji kan pegang biasanya. Kalau pegang seluruhnya secara mujmal tidak ada masalah, karena lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Tapi kalau per lembar, itu lihat dulu apa banyak tafsirnya atau banyak ayatnya. Kalau banyak tafsirnya tidak apa-apa, kalau banyak ayatnya ya ini yang mengapa. Paham ya? Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran atau menyentuh lembaran Al-Quran per lembar itu, dan juga membawanya tidak boleh, karena tidak punya wudhu atau masih punya hadas kecil, apalagi hadas besar. Kalau hanya membaca mushaf, membaca Al-Quran, tidak ada masalah, bahkan dianjurkan. Dikatakan Sayyidina Ali itu kalau beliau dawuh bahwa satu huruf Al-Quran dibaca di waktu berdiri di dalam sholat itu sama dengan pahala 100. Jika bukan di waktu berdiri, tapi di dalam sholat, misalnya di waktu sujud atau di waktu tahiyat akhir, tidak ada masalah itu maka separuhnya, yaitu 50 per huruf, mendapat pahala 50. Dan jika dibaca ketika di luar sholat tapi dalam keadaan punya wudhu, maka separuhnya lagi 25. Dan jika dibaca Al-Quran tanpa punya wudhu,
ia masih ada punya hadas kecil, maka setiap hurufnya 10. Jadi jangan terlalu hati-hatilah, jangan terlalu ya memang alangkah baiknya membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu. Tapi tidak punya wudhu bukan halangan untuk membaca Al-Quran. Daripada tidak sama sekali, toh satu huruf dinilai 10 pahala. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.